Jika komputer meledak, maka jejak mereka akan berakhir di sana. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki solusi untuk ini. Siapa yang dapat menyelesaikan masalah dalam waktu kurang dari 1 menit? Sialan, mungkin juga mencoba karena tidak ada ruginya. Kinan berjalan kembali ke kursi dan mulai mengoperasikan komputer. Semua orang mengerti apa yang dia coba lakukan. Dia bertujuan untuk menghancurkan program penghancuran diri dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, apakah itu mungkin? Bahkan Kinan tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Dia hanya tahu dia tidak bisa menyerah sampai detik terakhir. Dia tidak bisa berdiri di sana dan membiarkan kerja keras mereka diambil begitu saja. Bahkan jika hasilnya gagal, dia akan memberikan semuanya. Kecepatan mengetik Kinan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat jarinya lagi. Semua orang di sekitarnya berdiri di sekelilingnya dengan tenang. Mereka secara tidak sadar semua berhenti bernapas, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka sesekali melirik jam tangan mereka, menghitung waktu yang tersisa. Setiap detik, keringat yang mengalir di wajah mereka semakin banyak, dan jantung mereka kadang-kadang bahkan tidak berdetak. Setiap detiknya adalah siksaan yang ekstrim. 1 detik berlalu dengan sekejap mata. Mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh agar waktu melambat. Namun, secara bersamaan, mereka merasa setiap detik sangat lama karena mereka menginginkan pelepasan dari ketegangan dan tekanan yang luar biasa. 1 menit ini adalah menit paling menyiksa yang pernah mereka jalani. Namun, Kinanlah yang berada di bawah tekanan paling besar. Dia harus menetralkan urutan penghancuran diri atau semua informasi di dalamnya akan keluar dari genggaman mereka. 20 detik lagi, seseorang yang tidak dikenal berteriak, tidak dapat menahannya di dalam diri mereka. Kecemasan di ruangan itu meningkat dengan pengingat itu. Kinan juga memasuki kondisi paling gugupnya, tangannya sangat cepat, sepertinya dia secara acak menekan tombol pada keyboard. Namun, sistemnya belum rusak, pengatur waktu terus berjalan, tidak terpengaruh oleh keinginan ruangan untuk melambat atau berhenti. 15 detik lagi, 14 detik lagi, 13 detik, semua orang tidak bisa tidak mengingatkan Kinan. Hitung mundur berlanjut tanpa perasaan tetapi nadanya semakin cemas. Kelompok Jesse mengepalkan tinjunya erat-erat berdoa dalam hati agar Kinan berhasil. 7 detik lagi, 6 detik, kita berada di 5 detik terakhir. Ketika ini diteriakkan, semua orang sudah putus asa. Kinan tidak mungkin menetralisir sistem dengan hanya 5 detik tersisa di jam. Itu tidak mungkin secara manusiawi. Semua orang menatap pengatur waktu tanpa suara dengan napas tertahan, menunggu kehancuran diri menelan mereka. 5 detik terakhir turun menjadi 4, 3, 2, dan kemudian 1. Kemudian, itu berhenti. Pada detik terakhir, tangan Kinan berhenti. Semua orang mengira dia sudah menyerah, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Namun, udara di ruangan itu masih ada bahkan setelah beberapa detik lagi. Tidak ada ledakan, dan semua orang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Vano meraih tangan Kinan tanpa suara. Kinan mengangkat kepalanya untuk menatap matanya yang tersenyum. "Kamu telah melakukannya. Kamu luar biasa." Pria itu berbisik dengan sorak-sorai saat bibirnya melengkung membentuk senyuman. Kinan tidak bisa tidak menanggapi dengan baik. "Aku tidak menyangka bisa melakukannya sendiri." "Kinan, apakah kamu benar-benar melakukannya?" "Kamu benar-benar melakukannya," Jesse berteriak kegirangan dan teriakannya perlahan membawa semua orang keluar dari lamunan mereka. "Dia benar-benar melakukannya." Ruangan itu kemudian meledak dengan tepuk tangan yang meriah. Cara mereka memandang Kinan berubah. Ada kehangatan dan gairah dalam tatapan mereka. Bahkan Leo dan yang lainnya yang mengetahui kemampuan Kinan terkesan dengan keajaiban yang baru saja dia lakukan di depan mata mereka.
apalagi para ahli yang tidak begitu mengenal Kinan. Mereka tidak menyangka Kinan begitu cakap sehingga dia bisa menyelesaikan program yang begitu rumit dalam waktu sesingkat itu. Program penguncian pasti sangat sulit mengingat lokasi mereka berada, dan Kinan hanya perlu beberapa menit untuk meretasnya. Apa perbedaan antara dia dan dewa yang sebenarnya? Kinan, kamu adalah keajaiban itu sendiri. Ini mengingatkanku mengapa kamu adalah idolaku. Sam memujinya dengan boros sambil mengacungkan jempol. Kinan, aku juga ingin belajar keterampilan komputer seperti ini. Bisakah kamu mengajariku? Karen bertanya dengan sedikit kegembiraan. Tuan, kapan Anda akan secara resmi menerima saya sebagai murid Anda? Leo langsung memanggil tuannya. Karen mendengar ini dan menambahkan, Kinan, aku juga akan memanggilmu tuan di masa depan. Tunggu, ajari aku juga. Jessie mengikuti dan mengangkat tangannya ke udara. Beberapa ahli secara tidak sadar mengangkat tangan mereka, tetapi mereka segera menurunkannya karena malu. Kinan berkata sambil tersenyum, kalian semua salah paham. Itu hanya keberuntungan bagiku, aku hanya bermain-main, dan keberuntungan ada di pihakku. Kamu setidaknya mampu sebelum kamu bisa mendapatkan keberuntungan di pihakmu. Jika aku yang mengutak-atiknya, hasilnya akan berbeda 100%, balas Sam. Itu benar. Karena kamu sudah pandai dalam hal ini maka keberuntungan memutuskan untuk berpihak padamu. Jika itu orang lain, aku jamin 100% orang itu akan gagal, Jessie menimpali. Bagaimanapun, mereka memiliki semua setuju bahwa Kinan pasti yang terbaik. Kinan tidak membuang waktu berdebat dengan mereka tentang hal ini. Dia berdiri dan berkata, membatalkan sistem penghancuran diri tidak membantu kita dengan cara apapun. Superkomputer ini memiliki lebih dari satu kunci kata sandi. Aku tidak dapat menjamin aku akan sangat beruntung lain kali. Maksudmu tidak ada komputer di sini yang bisa disentuh? Vano meminta konfirmasi. Betul sekali, Kinan mengangguk. Jauhi semua komputer. Untuk menjamin informasi di dalamnya tidak akan terpengaruh, sebaiknya tidak ada orang yang mendekatinya. Lalu, apa bedanya membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri? Bagaimanapun, kami tidak dapat mengambil informasi di dalamnya, seorang ahli bertanya. Kinan menjelaskan, kami tidak dapat mengambil informasi untuk saat ini. Mari kita lanjutkan mencari cara, mungkin ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk membuka kunci semua sistem ini. Sampai kita menemukan solusi yang aman, adalah bijaksana untuk tidak terburu-buru terlebih dahulu. Kamu benar, tentu saja. Semua orang setuju dengannya. Kemudian lagi, apa pilihan lain yang mereka miliki? Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk membuka kunci sistem. Mereka tahu betapa berharganya informasi di dalam komputer ini. Jika kecerobohan mereka menyebabkan informasi tersebut hilang, dapatkah mereka memikul tanggung jawab? Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat itu adalah menunggu, mencari cara untuk menghindari teka-teki ini. Namun, mereka masih bisa melihat ke area lain dari pangkalan, mungkin mereka bisa menemukan beberapa informasi lain. Mereka mencari pangkalan tinggi dan rendah sepanjang hari. Satu-satunya catatan yang mereka temukan adalah satelit dan pesawat ruang angkasa yang belum diluncurkan ke luar angkasa. Kelompok Kinan terkejut bahwa pangkalan itu akan memiliki pesawat ruang angkasa. Menurut ukuran pesawat ruang angkasa, itu bisa memuat 3 orang. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan apakah pangkalan ini telah mengirim orang ke luar angkasa sebelumnya atau tidak. Lagi pula, mengirim orang keluar angkasa tanpa izin adalah pelanggaran serius. Mereka tidak akan mengumumkannya kepada dunia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.